Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera untuk teman-teman dari pengusaha dan para tamu undangan. Sekali lagi saya memberitahukan bahwa kegiatan ini Coffee Break Bang Jadi bekerja sama dengan Batam Pos. Nantinya ada beberapa kamera di sana dan itu nanti tapping dan ada juga kalau yang di depan ini untuk live di medsosnya Batam Pos. Nah, kita mulai saja ya Bang ya. Kayaknya semua kamera sudah roll semua. Oke, sip. Di belakang juga sudah untuk sound sudah roll. Nah, saya cuma ada sedikit pantun, Mas. Kenapa? Mungkin banyak bertanya-tanya kenapa sih yang di depan ini kita biarkan kosong? Iya. Karena ini kursi panas. Kursi panas yang berani hanya orang-orang berani yang duduk di sana. Betul. Kalau saya belum berani, Pak, belum berani duduk di kursi panas karena saya merasa ini belum mampu deh untuk menjadi duduk di sini. Tapi saya punya satu pantun sih, Bang. Sesuai pantun sebelum kita mulai acara ini. Bunda Tanah Melayu sebutan Lingga, Batam sering disapa kota madani. Selamat datang teman-teman pengusaha di Coffee Break Bang Jadi. Karena sudah disebut nama Bang Jadi, saya persilakan Bang Jadi dengan segala hormat untuk maju di kursi panas. Mudah-mudahan benar-benar Bang Jadi. Silakan Bang. Ya, ini meskipun Coffee Break, tapi kita ada temanya sedikit tentang mengapa jadi harus jadi. Nah, ini akan kita gitu ya Bang ya? Kenapa Bang Jadi harus jadi gitu Bang ya? Saya berdiri atau duduk? Berdiri dulu, Bang. Oh. Bang, karena memang ini kursi panas disilakan untuk Abang. Apa tunggu 14 Februari baru duduk saya? Silakan Bang Jadi. Ya Ju, seperti sebelumnya kami perkenalkan diri bahwa saya Muhammad Nur. Dan saya Fiska Juanda. Biasanya saya yang bertanya-tanya dengan Bang Jadi, saya jurnalis di Batam Pos. Tapi kali ini saya diminta Bang Jadi untuk jadi hostnya di acara Coffee Break bareng Bang Jadi. Agak nervous memang di depan teman pengusaha karena wah luar biasa nih tekanannya. Tapi karena Bang Jadi udah biasa aja itu kan. Lanjut saja. Apalagi ada orang tua kita Bang Kapten Daniel Burhanuddin. Ini sering dulu kami jadikan narasumber. Alhamdulillah beliau masih sehat, segar bugar. Selamat datang Bang. Dan teman-teman pengusaha yang mohon maaf tidak bisa kita buka satu persatu. Selamat datang. Silakan santai, silakan nanti kita berdiskusi lebih panjang dengan Bang Jadi. Baik. Oke Ju? Baik Bang, silakan. Ya. Nah, apa nih yang kita mainkan? Biasanya kayak begitu. Kalau kami di podcastnya Batam Pos, biasanya kami bilang, Bang, main apa kita hari ini Bang? Tapi kita hari ini tidak main-main ya Bang. Kita serius hari ini Bang. Betul. Nah, mungkin bagi yang belum tahu, saya sedikit mereview Bang Jadi. Bang Jadi kelahiran 73, masih muda. Masih muda sekali. Masih muda sekali. Bisa nambah? Enggak ya Bang? Bisa. Oh iya bisa. Nah, Bang Jadi ini dari beberapa kali wawancara saya dengan Bang Jadi katanya masuk ke Batam tahun 1992, bekerja di salah satu perusahaan ternama di kota Batam, bahkan Indonesia ya Bang ya, ternama di Indonesia di daerah Nongsa sana. Saya tak sebut namanya. Sebut nama atau gimana? Boleh sebut. Boleh. Di perusahaan Citra Mas. Bang Jadi beberapa tahun di sana. Citra Group ya. Citra Group. Iya. Berapa tahun Bang Jadi di sana akhirnya keluar dan membuat sebuah IO yang bernama Batam Promo ya Bang ya. Iya. Nah, Nice organizer. Batam Organizer. Nah, Batam Promo ini berkembang seiring berkembangnya Batam Pos. Jadi hubungan Batam Pos itu kalau kata senior-senior saya dulu dengan Bang Jadi ini luar biasa. Jadi hubungannya erat banget dari dulu. Sempat Bang Jadi ini katanya sempat pernah kos dengan mantan pimpinan-pimpinan Batam Pos ya Bang. Kos bareng dulu ya Bang. Lahir dan besar bersama Batam Pos. Saya kira kenal semua ya Bang Usep dulu ya. Kita berharap juga Bang Jadi ini juga bisa jadi beneran gitu. Benar jadi dan benar-benar bisa mengayomi semua masyarakat. Jadi tidak hanya Batam Pos. Tergantung dukungan dari teman-teman. Amin. Nah gini Bang, sebelum kita memulai mungkin saya meminta pendapat dari teman-teman pengusaha. Saya pengen sedikit Bang mereview sedikit. Ya, silakan Ju. Ini pertanyaan jurnalis sedikit. Ya. Boleh ya Bang? Boleh. Ya. Boleh sedikit julid boleh Bang? Boleh. Nah nih Bang, apa saja yang sudah mungkin yang Abang lakukan dalam dunia usaha dalam 10 tahun, hampir 10 tahun ya Bang di Kadin Batam. Kadin ya betul. Baik di Batam, baik pun di luar Batam. Mungkin apa yang sudah namanya ya Abang lakukan untuk perekonomian Batam? Flashback sedikit Bang. Flashback sedikit sebelum Bang, kita masuk ke substansi. Selain yang demo sendiri yang saya ingat itu Bang. Kayaknya mesti berdiri ya. Silakan mesti Bang. berdiri ya. Baik Bang.
Biar fokusnya nampak, highlightnya nampak Bang. Iya. Tadi duduk kejepit perutnya. Iya. Padahal perutnya sudah kecil ini. Iya. Saya kalah dengan Pak Edi. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir di acara Kopi Break Jadi Raja Guguk bersama saya, bersama Batam Pos juga. Ini jam-jam genting, jadi mungkin lebih banyak interaksi nanti dari rekan-rekan semua di sini, teman-teman semuanya para pengusaha, teman-teman organisasi di sini ada hadir semua. Tapi biasanya sebelum saya acara, saya selalu membuat pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, setiap acara pertemuan, pertanyaan begini, ini untuk audiens. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapa hari ini yang pagi hari melakukan kegiatan olahraga selama 20 menit? Ada nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, lumayan, banyak 20 nih. Nah, saya ingin bertanya ini yang kedua selanjutnya. Siapa ya Bapak Ibu sekalian yang olahraga pagi ini selama 45 menit? Tinggal sedikit ini. Tadi ada sekitar 20, sekarang tinggal 2. Gitu lah. Tinggal Pak Prengki sama Kang Asep. Nah, pertanyaan ketiga ini tolong jawab dengan jujur. Siapa di antara Bapak Ibu yang tahu betul olahraga itu penting, tapi tidak melakukan apa-apa pagi hari ini? Wah, banyak. Termasuk Banyak. Tadi pagi saya lari. Inilah Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa sesuatu itu penting, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Nah, inilah dalam kehidupan kita. Ya, bahwa kesehatan itu penting, tapi kita tidak mau melakukan apa-apa. Saya sendiri ya berusaha setiap pagi itu minimal 20-30 menit setiap hari, setiap pagi berolahraga. Apa itu jalan, apa itu lari, tapi bukan tiduran ya Pak Edi ya. Nah, seperti itu. Baik Bapak sekalian, tadi pertanyaan dari media, apa yang dilakukan? Saya kira teman-teman semua sudah tahu ya, apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan selama ini. Baik itu secara pribadi maupun secara organisasi. Dulu awal-awal saya dengan Pak Edi nih. Ini pahlawan pariwisata di Batam, saya sama dengan beliau di paling terdepan. Berikan aplaus sama Pak Edi nih. Beliau juga ketua Kadin Batam, Kadin Bintan maksud saya, bersama-sama dengan beliau bagaimana menarik wisatawan yang ada hampir 24 juta di Singapura ditarik ke Batam. Dengan segala cara. Beliau ini dulu dari guide ya. Menurut beliau katanya kalau guide itu pasti menggait orang ke jalan yang benar. Dan dipastikan masuk surga. Nanti minta beliau seperti itu. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, sepanjang hampir 10 tahun saya di Kadin, sebelum saya di Kadin Provinsi dan di Kadin Batam, profesi saya adalah bagaimana bisa berdampak, bermanfaat bagi orang banyak. Maka saya dengan teman-teman di sini ada Pak Riki, ada Pak Mulyadi, Pak Prengki, ada Pak James, ada Pak Pinhan, semuanya di sini. Ya, bagaimana Kadin supaya berdampak. Dan alhamdulillah puji Tuhan, Kadin berdampak dan sekarang orang sakit perut, sakit kepala pun datang ke Kadin. Gitu. Karena ya Ada obatnya? sudah dipastikan ada. Ada obatnya. Karena di Kadin ini semua ada. Gitu loh, ya. Berikan aplaus untuk kita semua. Di Kadin ini semua ada. Kalau bicara pajak ada Pak Mulyadi di situ. Nah, beliau mau tahu gitu loh. Karena kalau pajak ini kan ngeri-ngeri sedap. Apalagi kalau ada datang surat cinta dari kepala kantor pajak ya. Ya, dengan beliau bisa dideteksi lebih awal supaya tidak dapat surat cinta. Kemudian kalau di laut ada Pak Prengki. Ya kan? Mau apa aja bisa ada. Berarti semua punya sub-subnya dan ada Betul. obat dan penanggulangan. Betul. Kalau mau misalnya yang enak-enak sama Pak Prengki lihat tuh. Oh, Sama ya? Pak Riki maksud saya. Pak Riki. Ya. Ada, ya kan? Kalau misalnya urusan pemerintah ada Pak James. Urusan sembako ada Pak Haryanto. Nah, urusan furniture ada Pak Pinhan gitu. Sekarang kalau mau ke kafenya juga boleh di sana. Boleh. Ya. Ada juga urusan semua lembaga ada Pak Johar di situ. Ya, Pak Johar Arif. Nah, Luar semuanya biasa. ada. Ya. Jadi mau pil apapun, mau vitamin apapun ada di Kadin. Benar. Makanya pengusaha itu datang ke Kadin mau sakit kepala, sakit perut, sakit apa aja hadir.
Seperti itu. Seperti itu, Bang. Ya. Berarti semua pil, semua obat ada di Kadin. Ada di Kadin. Kayaknya bukan pengusaha aja ya Bang, ada Hah? juga yang lainnya. Ada juga. Masyarakat Nah, ini biasa Ibu gitu. Rina di sini, mau apa aja dia ada. Pokoknya LMGA, lu mau apa gua ada gitu. Ada semuanya. Ya. Biasa. Mulai tusuk gigi sampai kapal selam dia ada. Wah. Nah, mau airnya jernih, ada bagus, ada juga di belakang sana tuh. Pak Willy. Semuanya ada. Yang mau didoain juga ada itu, Pak Ustadz, ya kan? Kemudian ada pendeta gitu. Ya kan? Siapa tahu biasanya kalau pengusaha sukses itu urusannya sudah vertikal gitu loh. Makin didoain makin sukses ya. Iya, betul. Oke Bang Jadi, terima kasih banyak Bang Jadi. Wah Baik. keren Bang ternyata. Ternyata Iya. Kadin itu bisa menyediakan obat dari Apa beberapa saja usaha. gitu. Penyakit Jadi, apa saja bisa ya. Solusi-solusi bisa diberikan di sana ya Bang. Bisa diracik sendiri Bisa diracik di rumah. sesuai dengan size dan Tentunya kebutuhannya. ya itu, tapi kan racikan-racikan ini tentu dengan lobby-lobby yang mantap nih Bang. Itu lihat fotonya aja lihat keren Bang. Iya. Kalau tak ada lobby-lobby yang keren mungkin tentu obatnya tidak bisa keluar Bang. Obatnya tidak mumpuni jadinya nih. Lobby, gudang, semua ada kan? Ada lobby hotel maksudnya. Gudang juga. Ju, Ya. tadi soal persoalan pengusaha sudah. Apapun masalahnya tinggal ke Kadin gitu loh. Tapi kenapa Pak tertarik ke dunia politik gitu loh? Ini yang bikin Ini dia. penasaran. ini. Apa ada Apa yang kurang penyakit gitu loh. yang tidak bisa disembuhkan di Kadin Bang? Ya. Kira-kira Bang? Silakan Bang. Ya, biasanya kalau dokter sakit kan perlu dokter. Ada dokter, Kak. Saya undang dokter di sini ada. Belum hadir ya, mungkin do ya. Biasanya kan kalau dokter sakit perlu dokter. Itu hanya beda dunia saja. Beda dunia. Saya tadi pagi di salah satu podcast media juga sama. Pertanyaan yang sama persis. Kenapa lari ke dunia politik? Ya. Sama dengan saya analoginya misalnya satu pohon di dalam ruangan. Kalau sudah mentok ke atas kan pasti dia ke samping, ke kiri kanan. Bisa saja kalau ke kiri itu politik, kalau ke kanan sosial. Ya seperti Pak Mulyadi ini, Pak Prengki mungkin ke kanan sosial, urusan atas lah ya. Urusan surga, ya kan? Vertikal, Sosial, vertikal. Nah, saya ke kiri, urusan dunia gitu loh. Urusan politik gitu loh. Karena nggak mungkin menembus atap ini gitu loh. Mau nggak mau harus ke kiri dan ke kanan. Dan saya yang masih mengambil yang ke kiri, urusan politik gitu loh. Kapasitas, membesarkan kapasitas. Mungkin selama ini saya dengan teman-teman berjuang di luar sistem. Maka dari itu, ya, saya dengan Pak Edi kemarin, dengan Kementerian Pariwisata, dengan Pak Sandi, kemudian baru kemarin saya dengan Pak Mulyadi, dengan Pak Wayan ke BP POM. Ya. Besok saya juga mau ketemu Pak Susi dengan Bea Cukai. Ya. Terkait urusan duniawi. Sebenarnya kan kalau dipikir-pikir Bang, kalau balik ke kapasitas, kalau soal isi tas kita tahu Abang luar biasa saat ini. Isi tas itu dari teman-teman Isi tas, semua. ini isi tas ya Bang. Saya kumpulin dari teman-teman semua ini. Isi tas. Tapi kan kalau ke DPRD itu kan bukan tentang isi tas lagi nih. Ya. Berarti ada sesuatu yang ingin Abang lakukan, ingin Abang perjuangkan. Kira-kira apa ya tuh Bang? Selama ini kita berjuang di luar sistem. Berat nggak sih Bang rasanya berjuang luar sistem? Pasti berat gitu loh. Tadi disinggung saya demo sendiri itu salah satu anti klimaknya. Gitu. Iya, mungkin bagi para teman-teman pengusaha masih ingat Bang Jadi demo sendirian itu viral banget di Di media. bundaran Tapi BP jangan ya. dilihat demonya gitu. Itu Enggak, ini bukan demonya, Ya. ini soal tapi bagaimana seorang pengusaha jadi tidak hanya di media daerah sampai ke nasional video itu viral pengusaha demo sendirian di bundaran itu. Betul. Jangan disebutin ya Bang, bundaran itu aja. Cukup sampai di sana, bundaran itu. Nah, mungkin Bang Jadi saya kita pengen acaranya lebih atraktif, lebih mungkin dari teman-teman pengusaha pengen menitipkan apa? Ada sesuatu yang mungkin ditanyakan Bang Jadi atau hal-hal yang mungkin masih menjadi mungkin ada hal-hal yang menjadi belenggu di dunia usaha atau seperti apa? Ya, Bang. Iya. Tapi kayaknya setelah yang satu ini ya, kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu ya Bang, karena ini Boleh. jam rawan tadi Bang. boleh. Silakan ada, Bang itu. ada kopi teh Silakan yang ngopi sudah dulu. disediakan sponsornya oleh Pak Mulyadi di belakang. Terima kasih Pak Mulyadi sudah mensponsori. Baik, terima kasih. Kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu. Nah, ini kesempatan kita untuk berbincang lebih jauh dengan Pak Jadi Raja Guguk. Silakan nanti ke teman-teman pengusaha dan para undangan
kalau ada keluhan, ada masalah, ataupun ada hal-hal yang ingin dititipkan ke Pak Jadi, silakan sampaikan. Atau ingin menyampaikan testimoni tentang Pak Jadi, boleh juga, kami persilakan. Harapan-harapan ataupun keluhan boleh, tidak ada masalah. Untuk itu kita persilakan kepada audiens, pada tamu undangan yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Jadi. Pak Jadi akan langsung menanggapinya nanti. Silakan. Ya, ini hadir dari Pak Saryal dari McDermott. Oh, Pak Saryal. Pak Saryal dari McDermott. Oke, Makasih benar. hadir. Ya kan, ada Pak Daniel ya senior. Pak Daniel. Untuk yang pertama kita Boleh, Pak beri Daniel. kesempatan pada orang tua kita, Pak Daniel Burhanuddin. Pak Kapten, silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget saya lihat pertemuan yang diprakarsai oleh Pak. Tapi semoga pertemuan ini jangan hanya ini kali, harus ada kelanjutannya. Jadi dari pertemuan ini ada yang mau saya anukan. Barangkali Pak Jadi tahu enggak apa sebabnya Batam dibangun? Itu dia. Jadi saya akan sedikit cerita bahwa Batam itu dibangun ada istilah recovery cost. Jadi waktu itu pipa-pipa milik Pertamina ditaruh di Singapura. Uang sewanya baru dibayarkan oleh Pertamina. Pipa tetap milik Pertamina. Maka itulah yang dinamakan recovery cost. Terus Pak Ibnu itu ya. Jadi Pak Ibnu bilang, saya tidak akan membayar uang sewa itu atau recovery cost jika Anda tidak menaruh pipa-pipa itu di Pulau Batam, di Indonesia. Nah, untuk Indonesia maka dipilihlah Pulau Batam. Itulah asal usul, entah benar tanda, tapi saya rasa benar. Soalnya saya masuk ke Batam tahun 71, Pak. Saya belum lahir itu. Itu dia. Jadi saya kira patut saya ceritakan sehingga barangkali bisa diterusin. Terus Pak Ibnu lapor ke Pak Harto. Pak Harto terus mengatakan sekalian aja jadikan transshipment. Nah, tapi ini apakah penyakit Indonesia yang tugas Pak Jadi untuk mengubahnya, yaitu tidak tersentuh sama sekali. Saya tidak mengatakan bahwa pariwisata itu tidak benar. Pariwisata juga benar. Tapi bagusnya transshipment itu jangan dilupakan. Ya. Karena biar bagaimanapun yang namanya pariwisata, tidak ada orang yang berpariwisata jika dalam keadaan perang. Betul. Kalau transshipment, perang tidak perang, jalan terus karena urusan perut itu. Nah, itulah. Dan disadari enggak oleh pengusaha dan yang nasionalismenya tinggi. Misalnya Singapura itu menempatkan perwakilannya di Pekanbaru. Ya. Terakhir dia minta pindah ke Batam. Wow. Nah, apa penilaian itu Pak Jadi? Kalau saya menilainya, tentulah Batam yang jadi diwaspadai. Betul. Nah, itu yang kita harus bagaimana memperhitungkan itu. Dan saya 15 tahun di Singapura udah tahu tuh sebab-sebabnya mereka. Antara Malaysia dengan Batam aja. Dengan Singapura. Malaysia membuat jika barang direct masuk ke Malaysia, maka itu dapat diskon dari tarifnya. Tapi kalau dia lewat Singapura, ada dendanya. Pokoknya kita ini paling ditakuti
Bukan apa? Bukan ditakuti berantem. Berantem sih mungkin masih melawan lah. Karena ada usaha untuk menghidupkan transshipment itu. Kalau transshipment itu jalan, mati mereka. Terutama jika terusan di selatan Thailand, terusan kera itu jalan. Karena kalau terusan kera jalan, tidak ada gunanya lagi Selat Malaka. Jadi mereka dari lautan Cina bisa langsung ke lautan Hindia. Nah, tapi barang-barang untuk Indonesia tetap harus lewat Selat Malaka satu-satunya. Makanya itu yang terus dipertahankan dia. Cuman barangkali lewat Pak Jadi bisa diperjuangkan. Kita tuh tidak ada orang Singapura menempatkan orang di sini. Harusnya kita ada orang juga yang melihat perilaku mereka di sana. Betul. Nah, itu tidak ada. Ya. Jadi memang agak susah lah. Jadi pesan saya cuma satu. Hidupkanlah dan perjuangkanlah terus transshipment itu. Siap. Karena itu yang ditakuti. Baik. Terlalu panjang nanti saya kira begitu. Berikan aplaus untuk Pak. Baik, aplaus dulu ke Pak. Jadi Roy bisa buka ini saya yang slide yang pertama. Baik, terima kasih Pak Daniel dan Bang Jadi mungkin bisa menanggapinya. Silakan Bang. Ini tahun 71 sudah di Batam Pak Kapten Daniel. Saya belum lahir nih, 71. Masih dalam perencanaan. Mungkin juga nggak direncanakan, namanya juga jadi antara jadi dengan jadi, rupanya jadi. Tahun 71. Pak Daniel, ini yang saya sampaikan kemarin waktu acara Batam Economy Outlook di BP Batam. Saya menganalogikan saja karena sebab BP Batam selalu menampilkan angka-angka. Ya, saya tidak mau menampilkan angka-angka, tapi ini hanya analoginya saja. Ada di dalam tubuh kita ini sebagai saluran darah kita ini. Saya analogikan kalau arteri itu lalu lintas barang. Jadi saluran darah kita lalu lintas orang maksud saya di sini. Ini dari dan ke Batam, baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri ke Batam. Ini terkait dengan aksesibilitas. Yang kedua ini lalu lintas barang, ini saluran darah pena. Dan ketiga adalah kapitalis, ini kebijakan pelayanan. Ini yang dikatakan oleh Pak Daniel tadi itu. Saya katakan Pak Daniel bukan turis wisata, tapi lalu lintas orang itu dilancarkan. Bisa bayangin Pak Daniel, Bapak Ibu sekalian, kalau salah satu lalu lintas darah kita dari dan ke jantung itu tersumbat, maka orangnya ya kena stroke atau pusing, bahkan mungkin kena jantung. Nah, lalu lintas saluran darah ini Pak Daniel umurnya 80 lebih nih. 84 misalnya. Tapi masih duduk dan berdiri di sini. Kita sendiri nanti belum tentu 84 masih bisa ngomong begini-begini, petenteng-petenteng, ya kan? Berikan aplaus untuk Pak Daniel. Inilah yang kemarin saya jadikan Pak Daniel, bahwa sangat penting ini, lalu lintas barang dan orang itu dilancarkan. Kalau ini bisa dilancarkan, maka yang lain akan mengikuti. Jalan-jalan diperlebar itu baik. Tapi kalau yang jalan nanti adalah hanya si Jadi, Pak Edi, Pak James, Pak Mulyadi, yang ada kita nambah mobil. Tapi kalau bagaimana nanti menambah orang asing yang di Singapura dijadikan Batam sebagai second house-nya, second home-nya, untuk mendapatkan properti jauh lebih gampang hanya modal paspor, maka penduduk Batam daya belinya semakin tinggi. Yang tinggal di hotelnya Pak Mulyadi, ditinggal hotelnya teman-teman yang lainnya, buying power-nya jauh lebih berkualitas. Maka dari itu Singapura itu juga hidup dari orang asing, bukan orang Singapura sendiri. Ada hampir 30 juta orang ada di Singapura sana. Sama dengan kemarin Pak Daniel, Direktur Pelabuhan Pak Dendi, dia men-challenge teman-teman pengusaha yang kargo. Ada 50 juta teus di sana. Ayo teman-teman pengusaha, harusnya yang kita challenge mereka. Kita ingin BP Batam itu ke depan bukan hanya sebagai dia regulator, dia operator, dia juga konduktor. Tapi harus dibalik gitu loh. Pak Prengki bilang bahwa ada 3 nih, Pak Ketua. Menambah
Teus kontainer di Batu Ampar itu hanya 2 cara kata Pak Franky. Satu menciptakan industri baru, satu lagi memindahkan kontainer yang di Singapura itu, Pak. Fungsi transshipment. Kalau menciptakan industri baru mungkin 5, 10, 30 tahun nggak tahu kapan. Tapi kalau memindahkan itu jauh lebih cepat. Hanya 3 syaratnya kata Pak Franky. Barang yang masuk bisa keluar. Ya. Ini kadang-kadang Pak Franky, betul Pak Franky, banyak barang yang masuk nggak bisa keluar lagi gitu. Pak Riki itu, betul. Itu pertama. Yang kedua, ya kepastian hukum itu tadi. Ya, pelayanan cepat. Jangan mau ngurus clearance saja sampai berhari-hari, akhirnya kena dwelling time. Ya betul Pak Delvian ya. Nah, Pak Delvian ini di kapal nih. Dan tidak kalah pentingnya adalah soal tarif. Nah, kalau ketiga ini aja bisa dilakukan, dan ini ketiga ini adalah kebijakan dari BP Batam sebagai pengelola kawasan perdagangan bebas pelabuhan BP Batam. Kalau itu dilakukan, maka Pak Delvian, Pak Franky, Pak Daniel, teman-teman lain, 1% aja dah dari 50 juta. Nggak pusing-pusing. Nah sekarang 1 keren saja keluar-keluar di mana-mana. Di Papua teman saya ngomong 6 keren, nggak ngomong apa-apa. Ya Pak Daniel. Nah ini saya katakan tadi Pak Daniel tadi. Bahwa Batam itu dikembangkan pertama manufaktur, industri, yang kedua adalah galangan kapal shipyard, yang ketiga adalah perdagangan, keempat itu jasa IT, yang kelima itu fungsi transshipment tadi Pak Daniel katakan itu. Sampai sekarang belum terjadi. Saya sama Pak Riki 5 tahun yang lalu tuh, sebelum COVID, kita ingin membuat sama Pak Riki lagi ya, Batam International Hub, tanahnya Persero mau kita akuisisi, nggak jadi. Gara-gara apa? Kebijakan kepabianan. Bahwa Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, harusnya itu paling tertinggi kastanya. Tapi pendekatannya, treatment dari Bea Cukai itu adalah sebagai kawasan pabean. Lagi-lagi soal kebijakan. Itulah ya, beberapa bulan lalu Pak Daniel, saya sudah ketemu dengan Dirjen Bea Cukai, Pak Askolani. Pak Askolani juga nggak bisa mengatakan apa-apa. Tunggulah Pak jadi presiden baru katanya. Mudah-mudahan ada perubahan. Begitu. Berarti kita tunggu juga anggota dewan yang baru ya Bang ya. Baik, itu tadi dari Pak Daniel Burhanuddin. Nah, kita minta dari yang lain. Di belakang itu mic-nya jadi. Baik. Ya. Ke kiri ya, kiri. Kiri kami. Kalau di sini kanan. Oke. Dari McDermott ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Pak Jadi. Siap. Sebenarnya kami di PT Medemon ini sejak ya sudah lama menjadi member of Kadin ya, dan sudah lama juga saya mengenal Pak Jadi. Yang kemudian saya lihat saat ini kan ingin melangkah ke suatu tahap bisa duduk di dewan kan begitu. Ya. Nah saya hanya melihat begini Pak, ketika ada sosok seseorang yang ngerti tentang perdagangan, yang ngerti tentang perindustrian, yang nantinya bisa benar-benar mengerti suara perindustrian gitu Pak. Contoh salah satunya, mungkin Bapak juga pernah hadir di suatu tempat, waktu saya juga hadir di sana, bahwa kita sendiri juga heran kenapa penerapan SHGB untuk Batam yang daerah khusus pelabuhan bebas diberlakukan sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Contoh, kita seperti mau pengurusan gedung atau apapun, minta SHGB, bayar BPHTB dulu. Nah, jadi apa fungsi kita dengan sudah bayar WTO 30 tahun, ya sudah bayar juga PBB, kalau kami juga sudah bayar sewa laut. Jadi kita melihatnya ketika ada PP 41 yang dikeluarkan pemerintah atas turunan dari Undang-Undang OSS itu, tapi akhirnya kami melihatnya yang dulunya dikatakan akan mudah, akan lancar, jadi lebih banyak rintangan-rintangannya Pak Jadi. Nah, contoh juga seperti perizinan baru nih, ada yang namanya, mungkin ada yang pernah dengar, KPPR Laut, KPPR Darat, ada semua banyak sekali. Nah, jadi apa sih
istimewanya Batam itu nggak ada lagi gitu loh. Sudah sama dengan daerah lain. Nah, jadi contoh salah satu yang utama adalah SHGB. Kita itu di Batam ini kalau mengurus sesuatu, ya bayar dulu SHGB. Saya terus terang bicara dengan BB Batam, itu BB Batam sebenarnya Bapak jalan aja lah, pakai aja SCAP, SPJ, UPL, WTO. Tapi kan di satu sisi ketentuan yang pemerintah keluarin PUPR itu kan sudah jadi peraturan, nggak bisa dilanggar gitu. Dilanggar salah. Nah, jadi bagi saya orang-orang seperti Pak Jadi nanti ketika duduk yang paham akan masalah-masalah internal perusahaan itu bisa menjadi perhatian. Ya, Pak Jadi duduk, kemudian ada teman Pak Jadi duduk di pusat, ya tolonglah bisa disampaikan ke pusat apa sih yang bisa membuat Batam itu industrinya, investornya lebih nyaman, lebih mudah dan tidak dibebani dengan biaya-biaya tambahan yang seharusnya tidak gitu. Jadi itu Pak Jadi, salam dari manajemen untuk Pak Jadi, mudah-mudahan jadi. Baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan aplaus Pak Sarial. Di McDermott Baik. itu ada 10.000 lebih itu nakernya. Selesai. Selesai ya, satu. Selesai. Tinggal dibisikin aja. Betul Pak Sarial. Saya paling suka kalau bicara itu tentang analogi. Ini sama dengan ini Pak Sarial. Mungkin teman-teman pernah nonton film Thor ya. Nggak semuanya orang bisa ngangkat palu itu, martil itu, hammer itu gitu. Hanya orang-orang tertentu aja yang tentunya punya niat gitu loh ya. Kalau kita nggak punya niat nggak bisa ngangkat itu. Yang saya masukkan adalah seberapa besar kita mengayun hammer ini untuk memungkulkan kepada sesuatu. Saya kira kapasitas Kadin, kapasitas eksekutif, legislatif bisa dilakukan itu Pak. Tugasnya legislatif ada 3. 1, legislasi. Ini suara legislasi yang Bapak sebutkan tadi itu. Nah, harusnya teman-teman yang ada di sana melakukan itu. Memaksimalkan fungsi legislasi. Politik legislasi. Ini harus dilakukan. Sekalipun ini bukan produknya dia. Sekalipun ini bisa saja bukan produknya hanya lokal, tapi produknya di kementerian. Tapi sebagai wakil rakyat di sini, dia harus membuka diri, mengurai ini persoalan legislasi tadi. Ada sebagian produknya tetangga. Nah ini kan soal temuan-temuan. Bahwa karena memang itu ada wakil rakyat, dia harus bisa mengurai itu Pak. Saya memahami itu Pak, Kadin juga sudah menjurat itu. Minggu lalu saya dengan Pak Jen, dengan siapa lagi, dari Ray, juga sudah FGD itu Pak. Persoalan kepemilikan lahan. Ya, gitu juga ada Pak Riki juga waktu itu ya. Saya dengan Bu Deborah juga, pengurusan itu. Kadang-kadang seperti Bu Deborah mengatakan, Pak Ketua tolong dong bantu. Saya main telepon aja selesai. Tapi banyak orang yang main telepon kan repot juga. Kok satu persatu gitu. Nah ini harusnya fungsinya semua bisa dilakukan. Baik itu fungsi eksekutif, fungsi legislatif bisa dilakukan. Hanya mau nggak mengangkat hammer tadi itu sekuat mungkin gitu loh. Menggunakan kapasitas masing-masing. Tapi orang kan sungkan. Mungkin tidak ada konflik interest di sana. Tidak ada kepentingan di sana Pak. Kalau Bapak nanti misalnya yang 10.000 itu dikasih ke saya, ya mungkin saya harus tetap menjaga Bapak ada di sana. Baik, mungkin itu salah satu alasannya kenapa harus jadi gitu ya. Supaya ada yang bisa menyuarakan yang seperti disampaikan Pak Syahrial tadi gitu. Tapi tidak cukup yang satu, kita berharap dari teman-teman pengusaha juga banyak maju ke politik dan juga bisa memperjuangkan suara-suara dari pengusaha. Karena kalau Bang Jadi sendirian agak berat mengangkat Pak James palu mau itu. ngomong deh Pak James. Silakan Pak James. Silakan Pak. Apa? Kalau sudah di sini, kalau dia ada nanti turun lagi kan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya tidak dalam kapasitas bertanya, tetapi saya coba menyampaikan di hadapan teman-teman pengalaman ataupun testimoni saya selama mengenal Pak Jadi Raja Guguk ini. Saya di Kadin itu sudah 3 periode di Kadin. Saya bukan bermaksud untuk membandingkan antara ketua satu dengan ketua-ketua yang sebelumnya. Tetapi saya bersama beliau adalah 2 periode. Beliau ketua, saya wakil ketua bidang organisasi dan keanggotaan. Sebelum beliau jadi ketua, saya juga sudah menjadi ketua.
Nah, artinya saya sudah mendampingi ketua itu 3 orang. Tetapi pada kesempatan ini perlu saya sampaikan tapi tanda kutip, saya bukan mau membandingkan siapa yang lebih baik. Tetapi di eranya beliau menjadi ketua Kadin, sepengetahuan saya dan saya rasakan, fungsi Kadin itu, khususnya ini Kadin Batam, memang betul-betul sebagaimana fungsinya dan tanggung jawabnya. Di mana fungsi Kadin itu kalau sesuai dengan undang-undang adalah wahana untuk berkomunikasi, fasilitasi, konsultasi, advokasi pengusaha Indonesia. Tadi beliau sudah sampaikan, di zamannya beliau, banyak permasalahan yang datang ke Kadin. Saya aja sampai berpikir, kapan saya urusin bisnis? Hanya melayanin keluhan-keluhan yang datang ke Kadin. Tetapi itulah beliau. Beliau tidak membedakan, tidak mempetakan harus masalah ini bisa datang ke Kadin, tidak. Beliau memang menerima. Beliau cukup mendengar. Dan beliau kalau sudah kita sampaikan permasalahan, kalau tidak tuntas, beliau tidak bisa tidur. Dia harus menuntaskan apapun risikonya. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, saya berkeliling Kota Batam dalam akhir-akhir ini. Di setiap sudut itu selalu kita lihat tuh jadi Raja Guguk, pelantang masyarakat, pelantang suara masyarakat. Cocok sekali saya pikir ini. Ini cocok sekali. Karena kita tahu di legislatif itu ada 3 tugas pokok yang mereka harus kerjakan sesuai dengan undang-undang. Yaitu legislasi, budgeting, dan controlling. Artinya, kalau kita kirim legislatif di sana hanya duduk dan diam, saya pikir kita adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Tapi jadi gini Bang, berarti Abang sepakat Bang Jadi ini harus jadi di sana? Sebentar dulu. Sebentar. Waktu saya remaja, saya sudah sering mendengar lagu The Legend itu. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Nah, ini cocok pada beliau. Jadi wajar kita kirim beliau ini ke Engku Putri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tadi sebelum acara saya bertanya-tanya, kan kena temanya mengapa Bang Jadi harus jadi. Akhirnya kita dapat satu jawaban nih, kenapa Bang Jadi harus jadi. Karena di Kadin bisa berbuat banyak. Jika menjadi ketuanya yang di depan kantor wali kota itu berarti bisa berbuat lebih banyak, bisa memperjuangkan suara-suara dari para pengusaha. Betul. Jadi begitu ya Bang ya? Nah, Ya, kalau kira-kira tadi ya, seperti itu. tapi itu tadi pesan Pak Jim tadi, jangan diam. Jangan diam. Jangan diam setelah duduk manis di Tapi, sana gitu loh. Berarti yang selama sudah lah ya. Maka tadi Pak Jem bilang tadi ada pelantang, Pelantang. suara Masyarakat. Pelantang suara masyarakat. Nah, jadi kata pelantang itu sebenarnya saya kumpulkan beberapa teman-teman, ya, teman-teman pengusaha. Saya mau pingin cari tagline apa yang pas. Yang ada itu sejahterakan masyarakat, ayo bersama. Aduh, ini bahasanya lebay sekali gitu loh ya. Tapi cocok pelantang gitu Bang. Bukan, yang tadi sukseskan, sejahterakan. Gimana mau sejahterakan masyarakat kalau kita legislatif? Betul. Dari beberapa narasumber saya temuin, apa yang cocok gitu. Dia bilang begini, ketua, Pak Jadi, selama ini kan sudah lantang. Langsung bagi saya, lantang. Pelantang kan bahasa dasarnya lantang. Sehingga dirangkailah sebagai pelantang suara masyarakat. Jadi kata-kata itu juga dari masyarakat. Yang kemudian dikemas menjadi satu kalimat, itulah yang saya sampaikan ke publik, kepada masyarakat. Betul. Dan pengusaha adalah bagian dari masyarakat ya Bang. Iya, betul. Di sini ada teman-teman dari milenial, mungkin bisa ditanya. Iya, baik dari silakan. Ya, wakil milenial, silakan. Pernah mungkin enggak, ya belum mungkin nama saya belum terdengar di milenial. Ya, kita coba. Coba. Dites dulu nih. Ini Bang Terence ini. Silakan berdiri Bang. Nama Terence. Terima kasih Pak udah mengundang kami milenial untuk ikut berdiskusi di sini. Jadi pertanyaannya untuk Pak Jadi, kira-kira kalau sudah
duduk nanti di kursi itu, apa yang bisa dibuat untuk kami para milenial. Apalagi di zaman sekarang akan sangat berbeda dengan zaman dulu. Jadi sekarang kan kita lebih pakai digital, sosial media. Jadi kira-kira apa yang akan berbeda dan untuk masa depan kita sebagai anak muda juga. Ya, makasih. Itu aja. Terence ini saya kenal beliau di rumput, ya, lapangan rumput, ya, dengan beliau. Generasi kedua ini. Ya, dari anaknya Pak Usman Abidin. Ya, generasi kedua. Teman di sini mungkin banyak yang generasi muda. Pak Riki sudah punya generasi kedua. Saya belum, mungkin 3-5 tahun ke depan. Terence, ada 5 yang misi-misi saya. Yang terakhir adalah digitalisasi. Ya. Tidak bisa dipungkirin sebelum dan sesudah pandemik ini industri digitalisasi semakin meningkat. Ya. Sekarang bahkan ibu-ibu sekarang bisa berbisnis secara online, dagang secara online. Ya. Hanya saja memang karena peraturan bea cukai sehingga banyak ibu-ibu akhirnya berdampak, ya, nggak bisa lagi ngirim barang. Tapi artinya digitalisasi itu sangat penting. Ya. Ya sekarang dengan modal smartphone saja kita bisa jual apapun, kapanpun, dimanapun. Ya. Salah satu misalnya kalau saya duduk di sana, karena saya nggak bisa, legislatif itu bukan eksekutor, ya, bukan membuat bijakan secara langsung seperti eksekutif. Legislasi atau produk-produk seperti perda itu adalah yang menjalankan eksekutif. Tapi ada inisiatif dari Dewan. Nah, inisiatif kami nanti adalah salah satunya adalah bagaimana menempatkan digitalisasi khususnya anak-anak muda. Ya. Berupa plafon yang mungkin difasilitasi. Ada saya dengan Pak Prengki dengan Pak Riki itu dulu juga sama. Ingin membuat satu plafon digitalisasi trade e-commerce-nya di situ ada di Batam. Nah, betul kata Terence ini. Kita lihat dia mengelola kawasan kuliner yang di Batam Center ini. Itu salah satu perubahan wajah Batam bisa berubah bagus di sana. Ya. Bisa dilihat yang di Batam Center ini. Apa namanya, Terence? Ya, Satuari Garden. Nah, satu-satunya memang yang sangat bagus. Jadi di satu tempat dengan modernisasi bisa merubah wajah Batam. Ya, Batam ini harus punya wajah. Salah satunya juga hotel ini. Sama dengan kita, kalau wajah kita nggak ada kan sulit. Maka Batam juga harus membuat wajahnya di mana. Zaman dulu wajahnya Batam itu di Raden Patah, ya. Gitu. Kalau bicara Batam di Raden Patah. Gitu. Tapi raja itu sudah hilang. Gitu. Nah, kita harus mencari identitas wajah Batam itu di mana sih. Kalau bisa dari segala sisi Batam itu menarik. Nah, salah satunya adalah digitalisasi. Bukan hanya perangkat software-nya saja, tapi hardware-nya juga harus dilengkapi. Peraturannya juga harus dilengkapi. Maka fungsi legislasi nantinya, tugasnya itu salah satunya nanti. Terima kasih, Terence. Makasih Baik, banyak. terima kasih Bang Jadi. Kayaknya belum ada dari pengusaha perempuan nih. Ya, 30% perempuan. Tentunya dari pengusaha-pengusaha perempuan punya problem sendiri, Bang. Iya, mungkin ada hal yang penting disampaikan ke Bang Jadi. Siapa nih Kalau kira-kira perempuan yang ini bisa? yang penting kesejahteraan dan shoppingnya cukup. Ini ada Bu Rina ini. Atau Bu Rina ada yang ingin sampaikan dulu sebelum ke Abang itu? Silakan. Tunggu bentar ya, Bang. Kita dahulukan perempuan. Ladies first. Berdiri ya? Asal jangan tiduran ya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Saya mewakilin dari teman-teman dari perempuan yang hadir di sini. Harapan kita ke depan mudah-mudahan dengan Pak Jadi bisa duduk nomor 1 dan jadi DPRD Kota Batam. Mudah-mudahan tidak lupa sama kami semua. Jadi harapannya satu bisa membangun dan melindungi usaha-usaha. Kami kan di bidang perempuan ini banyak sekali ya usaha di bidang masing-masing. Dan ada kendala-kendala atau apapun mungkin Pak Jadi bisa support kami. Itu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih doanya Bu Rina. Nanti salah satu nanti kita buka warung rakyat di situ. Jadi bisa ngopi gratis, makan gratis itu nanti kita buat. Kalau ada nanti cornernya itu dengan Pak Edi nanti sebagai pengelola di sana nanti.
warung rakyat. Ya. Jadi aspirasi ada di sana. Terima kasih doanya, Bu Rina. Tapi kata pesan Bu Rina tadi Bang, jangan lupa kami Bang. Saya Itu pesan selalu penting, ingat semuanya. Ya. Tenang aja Bu Rina, ini terekod. Jadi kalau suatu saat Pak Jadi melenceng, kita ada jejak di digitalnya. Ada jejak digitalnya Bu Rina, Pak Jadi akan ingat itu. Baik, sekarang kita beralih ke Pak Heri. Pak Heri, silakan Pak. Silakan Pak Heri. Diri ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini ada banyak senior saya ini Pak Daniel, kawan saya juga nih Pak James, sama-sama di Kadin dulu ya. Dan bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan sore hari ini mungkin saya sedikit memberikan suatu penilaian Pak. Jadi yang mana namanya jadi ini saya rasa di Indonesia sangat langka ya Pak ya. Karena jadi gitu, apapun yang diminta jadi gitu. Kalau dalam kami agama Muslim itu kun ini kan. Kun fayakun gitu. Ya, tapi dalam kepercayaan kami gitu. Nah, yang pertama saya secara personal saja dengan Pak Jadi sudah berteman lama, terutama kita pernah di Kadin. Saya menilai beliau konsisten dalam memperjuangkan aspirasi para pengusaha yang mana beliau juga sebelumnya di pengelolaan usaha beliau. Jadi saya memantau secara intelijen saja Pak Jadi. Jadi saya melihat di situ ada plus dari Pak Jadi sebagai pengelola, artinya ketua Kadin di Kota Batam dalam memperjuangkan aspirasi para pengusaha. Nah, sebagai ketua saya melihat pergerakan Bapak juga diharapkan juga konsisten dalam hal memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang mungkin lari daripada keperluan atau pro ke investasi, sehingga disitulah peran Ketua Kadin yang mana kita harapkan Pak Jadi, saya lihat tahun 2024 ini Ketua Kadin Kota Batam maju sebagai calon anggota DPRD Kota Batam, yang mana sebelumnya kita lihat maju sebagai eksekutif tidak pernah jadi. Nah itu juga ya tidak pernah jadi. Ya kita contoh dulu Bu Nada ya, kemudian ya mungkin belum garis tangan. Itu mengenai seorang ketua Kadin. Bapak dengan konsep sekarang ketua Kadin ya suara pelantang, suara masyarakat. Saya pernah juga mendirikan suatu tabloid bersama kawan. Mungkin Bapak pernah dengar namanya Lantang gitu ya. Lantang, tapi sekarang sudah tutup. Ya karena dulu keperluannya tertentu gitu. Jadi Lantang. Saya harapkan dalam hal ini mudah-mudahan pelantang suara itu tidak pernah hilang. Ya, kita harapkan karena kalau seandainya Tuhan berkehendak Bapak jadi sebagai anggota dewan, artinya mungkin Bapak akan mengalami suatu perubahan sistem. Di dalam itu sudah dikatakan seperti hutan rimba Pak ya, hutan rimba. Jadi di situ kita masuk ke dalam area kebun binatang katanya. Jadi mewarnai atau Bapak diwarnai. Ya, betul. Artinya kalau Bapak pelantang masuk di sana, jadi tidak pelantang lagi, berubah menjadi apa? Pelantun. Pelantun. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu, Pak. Ya, kita berproses saja untuk ke depannya bagaimana sore hari ini saya mengucapkan terima kasih bahwa niat Bapak untuk berkolaborasi dan bersama-sama kita meresap aspirasi terhadap tujuan visi Bapak untuk menjadi calon anggota DPRD Kota Batam. Mudah-mudahan terkabul dengan apa yang Bapak cita-citakan dan kemudian tidak berubah daripada rencana serta kreativitas Bapak dalam hal menjalankan fungsi sebagai Ketua Kadin dan sebagai wali kotanya pengusaha, kata Bapak gitu ya. Mungkin sedikit saya tambahkan lagi Pak, masalah kedepannya kalau seandainya nanti Bapak menjadi aspirator kita di Engku Putri,
Ya. Hal-hal yang menjadi basic daripada permasalahan kita saat ini adalah parkir dan sampah. Itu yang saya rasa sampai detik hari tak jelas itu Pak. Mungkin itu sebagai aspirasi yang mungkin bisa dibenahi. Kalau menuju kota pariwisata tanpa dua itu saya rasa vital sekali untuk kita berbicara omong kosong, pariwisata bisa lebih baik menuju kota maju atau kota modern. Nah, jadi mungkin itu saja. Baik. Kalau saya secara pribadi, Pak jadi anggota dewan, kalau Tuhan berkehendak, Bapak jadi anggota dewan, menjadi pelantang sampai kapanpun, jangan sampai masuk di dalam area tidak lagi menjadi pelantang. Demikian, terima kasih. Bang, sebelum Abang bicara, boleh saya bicara dulu sedikit Bang? Tadi Bang Heri bilang masuk ke sana kayak hutan rimba. Tapi saya yakin Bang Jadi ini singanya Bang. Jadi akan tetap mengaum di dalam sana Bang. Akan tetap menjadi pelantang atau pengeras suaranya masyarakat dan pengusaha-pengusaha. Silakan Bang. Tapi kita berharap juga Bang Jadi ya, setelah jadi nanti di sana jangan pula pengusaha yang disidak terus gitu loh. Silakan Bang Jadi. Cek. Makasih Pak Heri. Pak Heri ini teman lama di Kadin. Tadi betul memang Kadin itu, Batam ini dulu Kadin perwakilan Indonesia di Batam ya. Ketuanya dulu Mayor Jenderal Sudarsono ya. Kemudian masuk ke Bambang Sujagat, kemudian sampai kepada siapa? Asman Abnur. Kemudian Asman Abnur wakil wali kota, langsung DPR RI, langsung jadi menteri. Ya, kemudian ada Yanuar Dahlan almarhum ya. Kemudian ada Nada Paja Soraya ya. Kemudian Ahmad Maruf Maulana, sekarang Ketua Kadin Kepri, yang mencalonkan DPR RI dari Dapil Madura. Teman-teman Madura boleh nanti mendukung beliau. Ya kan? Kemudian saya sampai 2025 tahun depan. Ya, tugas saya juga harus mempersiapkan calon pengganti yang mungkin harus minimal sama atau di atas rata-rata saya. Ya. Yang lebih tentunya harus lebih cepat bisa menjalankan roda administrasi ini. Teman-teman semua, terima kasih Pak Heri atas masukannya. Ya mudah-mudahan ya karena saya sudah biasa masuk ke hutan, bahkan ke laut. Bapak sekalian, saya ini kalau ikan, saya lagi-lagi suka menganalogikan. Ya. Kalau ikan, saya ini ikan jenis ikan besar. Ya. Jadi kalau ikan besar itu tidak bisa hidup di akuarium, di kolam, di sungai, hidupnya di laut. Ya. Bayangin kalau laut itu, kita masuk ke laut saja sudah didorong ombak ke pantai lagi. Masuk lagi, didorong lagi ke pantai. Masuk lagi, sampai ribuan kali akhirnya kita bersahabat dengan ombak. Belum selesai di situ Pak Johar. Sampai di laut ternyata banyak ikan buas di situ. Mau tidak mau, suka nggak suka, kita harus bersembunyi di bawah ikan buas gitu. Masih ingat kalau dulu sekolah biologi, ada ikan remona di bawah ikan paus itu. Dia bisa tetap panjang umur, nikmatin sisa-sisa makanan dari ikan paus, tapi dia terlindungi dari ikan buas. Itulah saya, bahwa suka yang seperti yang tadi katakan, seperti di hutan Pak Heri. Mudah-mudahan penghuni hutan itu bisa bersahabat nantinya, memberikan warna. Baik. Bisa jadi raja hutannya Bang. Ya? Raja hutannya. Kita bersahabat dengan hutan-hutan, dengan semua penghuni hutan. Kalau raja hutan kan mengayomi semua. Betul. Tapi tentunya asal jangan jadi ikan buasnya gitu ya. Pak Riki mau ngomong. Baik, Pak Riki. ya kita ke Pak Riki. Ya. Terima kasih Pak. Silakan Pak Riki. Beliau ini penerobos ya Bapak Ibu ya. Apalagi kita ini pengusaha, begitu ketemu masalah dikenalin tuh. Itu muka siapa tuh? Wah Cina tuh, maaf ya. Kadang-kadang wah ini muka, udah dah. Besok kuotanya ditutup lah. Ya inilah ditutup lah, itulah. Jadi agak sulit ya Bapak Ibu ya. Nah Pak Jadi kalau kita curhat sama beliau ini ya diterobos. Selama itu benar, selama itu tidak melanggar aturan, nah beliaulah orang yang berani di depan. Saya kira, ya tepuk tangan dulu lah. Waduh, saya itu waktu dia mencalonkan untuk
pemilu 2024, tekad saya sudah bulat bahwa saya akan nyoblos beliau. Ini saya sharing karena beliau yang kita butuhkan untuk di legislatif. Semoga, ini permintaan ya. Kalau kita doakan Pak Jadi duduk di sana dan pintu dibuka untuk kita, Pak Jadi, biar kita bisa ngopi bareng lagi seperti ini. Ngopinya tidak di sini, betul bapak-bapak, ibu-ibu ya, ngopinya di sana. Betul. Saya kira demikian. Semoga Pak Jadi pasti jadi. Makasih Pak Riki, ini teman lama ini, teman di mana-mana aja. Banyak yang bilang abang harus jadi, Bang. Iya. Nanti kita buka warung kopi di sana, Pak Riki. Tenang aja. Warung komisi 6. Bang Edi. Nah, ini teman lama juga ya, Oh, Bang. teman lama juga. Silakan, Bang. Edi. Kawan lama. Silakan. Baik, ini suaranya agak sedikit ngebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin para senior. Nama saya Edi Surbakti. Kebetulan saya orang Batak tapi lahir di Belanda. Makanya agak ganteng. Darah biru. Tadi cek di sana nggak ketemu karena darahnya biru. Baik, saya berjumpa dengan Kadin ini oleh Pak Jadi. Jadi saya diajak berkadin oleh Pak Jadi Raja Guguk. Sementara kami dulu itu berpariwisata. Jadi dari tahun 87 di Pulau Batam saya sudah berkecimpung di pariwisata dan kebetulan kami dengan Pak Jadi ini di Asperapi dan rekan-rekan semua di sana itu mengenal beliau ini memang sangat tegas. Dari awal pembicara saya lihat belum ada dukungan. Tapi hari ini mungkin saya yang pertama setelah Bapak Riki, saya sekeluarga mendukung beliau. Tepuk tangan dulu. Dan kebetulan kita wacana untuk di Indonesia, yaitu Masyarakat Pariwisata Indonesia lagi dibentuk dan kebetulan saya akan mencalonkan jadi ketua umum dan ini akan mendukung beliau. Insya Allah. Karena apa? Karena bagaimanapun apa yang disebut oleh senior kita tadi, transshipment, itu harus paralel dengan pariwisata di zaman modern ini. Akhirnya kami berpikir bahwa pariwisata juga akan kita tingkatkan. Dan saya sependapat dengan Pak Daniel, Kapten Daniel, bahwa kita tidak harus tergantung dengan Singapura. Sehingga kami menitipkan kepada Pak Jadi Raja Guguk kelak di Dewan, kita bukalah bandara kita itu, agar kita bisa menerima wisatawan itu langsung. Jangan charter, charter itu tidak ada kebanggaan, karena pariwisata yang charter itu dilakukan oleh travel agent, tapi reguler, ayo kita coba. Dan jangan dominasi oleh nasional saja itu, maskapai-maskapai itu. Kalau bisa, proteksi itu ada di daerah. Itulah yang kita harapkan sebagai Pak Jadi, orang yang sangat konsisten membangun daerah, agar bisa nanti kelak kita juga bangkit dari daerah, yaitu dari Pulau Batam. Kenapa harus menggunakan Lion dan sebagainya sebagai agent? Why not from Batam? Bapak-bapak pengusaha bisa buat satu perusahaan airline yang bisa JV, joint venture dengan macam-macam. Kita bisa buka. Ya, mungkin kalau Pak jadi Dewan, kami sangat berharap Pak. Dan mungkin bapak-bapak di sini juga berharap saya jadi wali kota. Jadi kami bisa bersama nanti. Harapan kami adalah bahwa Pak Jadi Raja Guguk ini sebagai insan pariwisata, kami berharap bahwa beliau duduk di sana itu juga sangat menentukan nanti hitam putihnya pariwisata di Batam ini. Betul, menyangkut Pak Edi ini katakan, betul sekarang ini kan sudah ada penerbangan, kemarin itu dari Cina ya, tapi itu masih charter, pakai Citylink. Nanti bulan ini itu ada dari KL, dari Malaysia, masih dijagi juga nanti dari Korea dan sebagainya. Hanya saja betul kata Pak Edi, ya sebaiknya memakai lokal partner lah, mungkin travelnya.
Jadi yang menjual paket dari negara asal mungkin dari sana, tapi yang menjual di sini tiketnya teman-teman yang di sini gitu loh. Sehingga ada dampaknya. Tapi yang khawatir Pak Edi, ada teman saya dari Dubai, kemarin udah bicara dengan Pak Fikri, ada flying taxi nanti kita buka. Ya, flying taxi, taksinya sudah ada di Singapura sama di Dubai, hanya masih di uji coba ya. Nanti antara Batam Singapura, kemudian Singapura ke Bintan, dan beberapa muatnya taksi udara itu muatnya 6 orang ya. Mungkin waktu dekat nanti akan ketemu di BIP berapa harga fare flexingnya sehingga nanti Pak Edi bisa jual lah. Jadi kalau ke Singapura tidak harus pakai ferry aja. Siapa tahu misalnya sarapan ada di Batam, kemudian makan siang di Singapura, kemudian afternoon tea ada di Johor Bahru, kemudian nanti di Thailand bisa dinner. Jadi 1 hari dalam 4 negara. Terima kasih Pak Edi. Baik, terima kasih. Kita kemana lagi nih? Wakil dari dokter? Ya itu Pak Prengki, Pak Prengki. Oh, Pak Prengki, silakan. Rekan-rekan semua, Pak Ini Prengki. yang ditunggu-tunggu dari tadi. Silakan Pak Prengki. Nah, Pak Prengki ini di Laut Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya nggak mau tanya, nggak mau apa. Saya cuma mau sedikit kasih testimoni tentang Pak Jadi. Saya sebenarnya kenal Pak Jadi ini termasuk baru, mungkin sekitar 3-4 tahun. Dan pertemanan kita, saya melihat Pak Jadi ini dulu, saya waktu lihat baliho Pak Jadi, saya bingung nih siapa nih orang nih. Serius, jujur saya bilang. Dan ketua Kadin, kapasitasnya apa dan seperti apa. Tapi setelah saya kenal Pak Jadi lebih dalam, bukan sebagai siapa dia, tapi saya melihat personalnya dia yang luar biasa. Banyak pengaduan-pengaduan teman-teman pengusaha yang begitu direspon sangat sigap oleh Pak Jadi tanpa melihat untung rugi. Ya, saya sempat berpikir kalau saya jadi ketua Kadin dengan kerjaan kayak gini nggak ada, ya maaf ya, artinya nggak ada kang tau untuk saya. Forget that, ngapain saya ribut ngurusin punya orang, ya kan? Tapi Pak Jadi itu luar biasa. Dan kadang-kadang juga masalah-masalah yang bukan dari istilahnya dari berapa pengusaha, satu orang atau 2 orang pengusaha itu dilayani dengan sungguh-sungguh. Itu baru kapasitas dia sebagai ketua Kadin. Saya berpikir kapasitas ini harus ditingkatkan. Kalau dia punya kapasitas yang notabene sebagai anggota dewan, yang wakil kita, yang juga dapat gaji dari rakyat, pasti dia akan memperjuangkan lebih lagi untuk kita. Jadi istilahnya hambatan-hambatan pengusaha kita pasti akan diterobos oleh beliau yang rekam jejaknya sudah terbukti dengan sepak terjang di Kadin. Demikian yang ingin saya sampaikan. Thank you. Pak Prengki, tahan dulu sedikit Pak Prengki, bentar. Berarti bisa dibilang Pak Jadi ini layak diperjuangkan untuk duduk di anggota dewan. Bukan layak lagi karena rekam jejaknya sudah terbukti. Terima kasih Pak Prengki. Anda tadi katakan ya gimana nolong orang lain cuannya nggak ada. Nah itu menjadi pertanyaan saya Bang. Kapan saya bisnisnya? Maka dari itu bisnis saya tempatkan di Pak Prengki, di Pak Riki, ya, Pak Jelkian, Pak Mol, Pak Jem gitu loh. Ya, oh jadi di sana ya Pak ya? Filosofi dulu kan dulu nenek-nenek itu don't put egg in one basket. Jadi saya taruh 1 telur, 2 telur, 3 telur, ya kan? Kalau sudah beranak saya ambil. Pak Riki ada cuan, Pak Prengki ada cuan gitu. Ya tinggal keliling aja gitu. Karena apa ya? Kan nggak sempat lagi ngurusin. Jadi biar di tempat teman-teman aja bisnisnya. Jadi teman-teman pengusaha ternyata itu isi rahasianya ya. Betul. Itu rahasianya Pak. Iya. Usahanya di mana-mana, iya. Di tempatnya di mana-mana. Iya, dititip sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit ada. Sedikit-sedikit ada. Tapi meluangkan waktu tadi ya. Seperti bilang Pak Riki tadi, meluangkan waktu untuk mengurusin hal-hal yang dihadapi pengusaha itu luar biasa. Tapi gini Bang, tak semua orang mau meluangkan waktu untuk bukan dirinya. Ya. Enggak semua orang mau. Enggak semua orang mau memperjuangkan yang tidak ada cuan untuk dirinya. Betul. Jadi hanya ada satu-satu gitu. Dan ini salah satunya gitu Bang. Berarti tadi dibilang Pak Prengki layak kita perjuangkan untuk jadi. Makanya jadi harus jadi. Ini kampanye pribadi Bang. Sebelum tanggal 10 nanti. Kalau sudah tanggal 10 nggak bisa lagi.
Sekarang masih 10 tahun dibolehkan? masih boleh, Bang. Masih boleh. Kita masih boleh kan. Ya. Belum ke belakang, Mbak Umi, di depan tadi ada tunjuk tangan. Ya. Oh, Bapak ini duluan ya. Pak Wayan. Silakan Pak Wayan. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat sore untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Wadi Dangchen. Salam kebajikan untuk kita semua. Pertama, terima kasih atas undangan sahabat saya ini, Pak Jadi, semoga jadi. Amin. Saya titip beberapa nih, Bang Jadi. Tadinya saya terinspirasi apa yang disampaikan oleh Guru Daniel, Guru Kapten Daniel. Saya merenung secara historikal, semua kita tahu. Baru kali ini saya dengar itu latar belakang kenapa Batam dibangun. Ini menarik. Nah, ketika akhirnya Batam dibangun keluar Kepres 73 di PP 41 ya. Terus dirubah menjadi PP 46 tahun 2007. Kemudian sekarang PP 41 lagi tahun 2021. Jadi apa perbedaannya? Sejarah panjang dari tahun 73 sampai sekarang paradigma peradabannya di mana? Bagaimana kita bisa membedakan? Nah, ada beberapa hal yang kiranya kalau kita baca PP 41 tahun 73 itu pengembangan industri Pulau Batam atau disebut dengan BIDA, Batam Industrial Development Authority. Gedungnya juga namanya BIDA, ya Pak Guru ya. Nah kemudian di 46 itu dibagi, Batam, Bintan, Karimun. Oke, kita nggak usah bicara Bintan dan Karimun, kita fokuskan ke Batam. Kemudian perubahannya sekarang jadi PP 41 lagi 2021. Kalau kita mengamati definisi operasional, perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Saya setuju dengan Pak Jadi. Tadi gambarnya manusia, lalu lintas orang, lalu lintas barang. Ini harus menjadi satu kesatuan, terintegrasi. Tapi pelaksanaannya kayak apa? It's our big question. Ketika misalnya perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini dilaksanakan secara konsekuen, tentu bisa ada manfaatnya dong. Tapi apa kata kita? Batam ini adalah khusus FTZ Free Trade Zone yang sebenarnya diberlakukan khusus. Tapi apakah sampai saat ini diberlakukan khusus? Saya kira tidak. Jadi sebuah peraturan yang berlaku dari Sabang sampai Merauke. Kemudian begitu ke Batam, sama. Jadi peraturan yang ada di Gunung Kidul mungkin sama dengan di sini. Ini satu pertanyaan bagi kita, Pak Bekti, Bang Bekti. Jadi bagaimana kita menjawabnya? Nah, dengan lantang suara masyarakat, kan? Suara masyarakat yang lantang. Jadi tidak banyak orang bisa demo sendiri, kecuali Pak Jadi. Menjadi sejarah, bahkan bukan di Batam, bukan di Indonesia. Bahkan di dunia mungkin ada nggak kita mendengar pernah orang berani sendiri sebagai ketua Kadin, berdiri di pagar, bahkan mau memanjat pagar, untuk menyampaikan suara ini. Contoh, ini juga terinspirasi. Kalau kita lihat beliau sedang rapat dengan Dirjen Imigrasi Bapak Silmi Karim. Di mana VKUBP sekarang? Sebelum COVID itu bisa kunjungan beberapa kali perjalanan, betul? Ada? Sekarang di mana? Tak ada. VOE sekarang di sini bayar, sementara daerah lain sudah free. Di mana perdagangan bebas dan pelabuhan bebasnya? Ketika VOE juga masih dipungut di sini. Sedangkan di Bali sudah berapa lama? Itu free. Nah inilah tujuan, tugasnya Bang Jadi.
Jadi sebelum jadi harus dibicarakan menjadi jadi. Ya, saya teringat suara beliau seperti Republik Kanoa ya. Jadi ini beberapa kali saya bareng berjalan sama beliau sangat menginspirasi bahwa bagaimana perjalanan Batam ke depan antara tantangan dan harapan. Sekali lagi terinspirasi yang dikatakan sama guru Kapten Daniel. Ya, saya menyebutnya guru karena selama di mana-mana kita makan siang kemarin. Jadi ada satu paparan sebenarnya kalau zamannya beliau itu menonjoknya pakai revolusi industri, mungkin revolusi industri 3 ya Pak. Lanjut masuk ke dalam abad 20 revolusi industrinya 4.0 masuk ke sini. Tapi sekarang sebenarnya masuk lagi oleh peradaban Jepang itu adalah revolusi industri 5.0. Ini tantangan dan harapan kita ke depan mempunyai legislator, mempunyai legislasi, bagaimana kita memberdayakan empowerment of human. Baik. Nah, sekarang kalau dosen sedang ngomong nggak mesti di stop loh. Agak susah menyetopnya nih Pak dosen. Harus menyetop ini. Bagiannya bagaimana eksistensi Batam kembalikan lagi Batam itu sebagai daerah khusus. Baik. Sebagai memang betul-betul perdagangan bebas dan pelabuhan bebas itu menjadi kekhususan bagi Batam sehingga investor asing itu tertarik menanamkan modalnya di kota Batam. Tadi banyak banget dukungan untuk Abang tuh luar biasa. Dukungan dari teman-teman pengusaha itu luar biasa. Semua doa Bang. Ini omongan-omongan di sini doa semua Bang. Semoga Bang jadi. Dan harapan-harapan juga banyak dititipkan ke Abang. Banyak PR juga tadi dari Pak Wayan yang bisa dititipkan ke Abang juga ini Bang. Dan saya boleh minta sedikit Bang sebagai sebelum akhir acara mungkin ini harapan-harapan ini bagaimana cara Abang menjawabnya? Silakan Bang. Ya, memang harus dibuat acara Kopi Break sendiri lagi nih. Setiap ini sebenarnya jangan sekali setahun nanti Bang, sekali sebulan nih Bang. Penting nih bagi teman-teman pengusaha. Nanti tematik Bang. Jadi gini Bapak sekalian, memang ya inilah hidup ya. Sepanjang kita hidup ya masalah itu tetap ada ya. Nggak ada masalah. Kalau hidup tanpa masalah ya tidak menarik juga. Hanya saja bagaimana kita mengelola dan menyelesaikan masalah itu sendiri. Saya seperti Pak Wayan ini, sebut saja, beliau ada perusahaan PT Gembira PMA, sudah 17 tahun. Tiba-tiba karena kebijakan berubah, akhirnya barangnya tidak bisa masuk. Kemarin saya dengan Pak Wayan, dengan Pak Mul, ketemu dengan Deputi BP POM. Kemudian ketemu dengan Pak Susi, Sesmenko. Gitu. Karena hanya saja persoalan pandangan persepsi terkait itu kawasan perdagangan bebas dari border ke post border. Ini menjadi masalah. Ada ribuan kontainer tadi yang di Singapura tidak bisa masuk. Hari ini nanti setelah ini saya 18.30 berangkat ke Jakarta. Besok saya sudah janji dengan Bea Cukai. Terus siangnya saya ketemu sama Pak Susi lagi untuk menyelesaikan ini. Dan mudah-mudahan Pak Wayan, ya kita berharap barang yang Bapak yang sudah di kontainer itu bisa masuk kembali gitu loh. Ya, kalau perlu kita paksa supaya masuk gitu ya. Ya kalau menurut Pak Ampuan masuk aja, masalah belakangan dah kan gitu. Ya. Karena Batam ini kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas Batam. Yang penting 3 aja tidak boleh masuk. Apa itu satu? Satu senjata nggak boleh. Kedua narkoba, drug nggak boleh. Ketiga limbah. Ini saja. Yang lain masuk aja. Semakin banyak barang-barang luar masuk ke sini yang diuntungkan kan toh masyarakat. Barang-barang menjadi murah. Kecuali barang yang ada di Batam itu dikirim ke wilayah Indonesia lainnya baru dikenakan pajak. Karena seperti itu. Bang, terakhir sedikit Bang, menyampaikan ke teman-teman pengusaha, mungkin teman-teman pengusaha juga meyakinkan keluarganya, meyakinkan seluruh mungkin karyawan-karyawannya. Kenapa Bang harus jadi Bang? Silakan Bang. Ya, itu pertanyaan jangan di saya teman-teman. Kenapa harus jadi? Apa harus meyakinkan lagi? Tadi kan kita sudah mendengar, saya tidak perlu meyakinkan. Nanti ya menggarami laut ya, nanti dikirain jual kecap ya kan. Tidak ada kecap yang nomor 2, semua nomor 1. Siap. Saya kembalikan kepada teman-teman semuanya. Tadi Pak Sokrates ketua RW saya kira pasti ribuan. Pak dari McDermott ya, Pak Hendrik juga ratusan. Ribuan. Pak Riki ya kan, Pak Brengki, teman-teman semua saya kira sudah banyak lah ya.
Saya tidak perlu meyakinkan lagi, tidak perlu harus membuat janji. Apa yang saya lakukan sekarang, ya mudah-mudahan nanti tetap konsisten ke depan. Baik, baik. Ya. Dan yang paling penting Bang Jadi, kita menghimbau juga pada pengusaha dan seluruhnya untuk datang di tanggal 14 nanti menggunakan hak suaranya. Bang Nur, sebelum selesai ada 5 visi program saya. Pertama itu adalah terkait ekonomi kerakyatan. Sangat penting. Masyarakat Batam harus produktif, ya kan? Selain membuka lapangan pekerjaan juga harus menciptakan lapangan pekerjaan. Bansos itu penting gitu loh. Ya, bansos itu penting, tapi bansos itu ya mungkin itu hari-hari besar lah ya. Ya jangan tidak ada hari-harinya bansos melulu. Ya, jangan mendekati harinya bansos ya Bang. Iya, nanti seperti Pak Edi mana Pak Edi tadi itu, karena akibat bansos sehingga melebar ke kiri ke kanan gitu loh ya. Yang kedua pendidikan ini sangat penting. Ya. Pendidikan sangat penting. Jangan setiap tahun jumlah kursi SD aja susah ngitungnya. Harus berdasarkan zonasi. Ini sangat penting. Yang ketiga kesehatan. Nah, kesehatan ini sangat penting kalau bisa misalnya di setiap kecamatan puskesmas ditingkatkan pelayanannya, dokternya ditambah, yang tadinya 1 mungkin menjadi 2, 3, ambulannya 1, 2 atau 2, 3. Ada saya cerita, ada ambulannya nggak ada supirnya Pak Edi, supirnya 1. Akhirnya apa? Begitu dia mau bawa ke rumah sakit aja dan nggak bisa tertolong, akhirnya meninggal. Nah ini juga pelayanan. Yang keempat itu kepastian hukum, ini sangat penting. Kemarin salah satu cawapres hadir di sini. Terkait kepastian hukum, ya seperti Pak Wayan. Pak Wayan ini adalah salah satu korban dari jualannya pemerintah Batam terkait dengan KPBB tadi, bebas PPN, PPNBM, dan cukai. Tapi ketika setelah masuk di sini 10 tahun, belasan tahun, perubahan lagi. Nah ini yang penting adalah kepastian hukum. Fungsi legislasi, politik legislasi itu harus dijalankan. Yang terakhir, seperti Terence tadi adalah soal digitalisasi. Nah 5 ini ya adalah visi saya, yang nanti akan saya berjuangkan agar fungsi legislasi itu lebih maksimal, lebih dirasakan oleh masyarakat. Karena saya kan sebagai wakil rakyat, ya, rakyatnya ya teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian. Mohon dukungan dan doanya. Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu, ya, dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Bang Jadi. Baik, kita sudah di penghujung acara ya Ju. Ya. Jadi, tapi mungkin ini penutup. Silakan Pak. Ini penting. Soalnya kita salah terus. Batam ini kan terkenal dengan daerah FTZ. Betul. Apa gunanya itu kek diadakan di Batam? Betul. Ya. Saya minta itu aja diperbaiki. Baik. Sepertinya, terima kasih. Ya, ini men-challenge Batam Pos untuk membuat Kobubrik terkait yaitu tadi peluang dan tantangan masa depan Batam. Siap. Salah satunya terkait FTJ dan KEK. Betul. Ini sebenarnya bukan untuk saya, ini untuk teman-teman Batam Pos. Oke. Nanti kita buat diskusi khususnya gitu dengan menghadirkan narasumber yang kompeten. Nanti narasumber dari kita, tapi izin dulu sama Pak Mulyadi. Siap. Kalau ada Pak Mulyadi selesai lah tempat ya Pak. Oke Bang Nur, sudah sampai kita di ujung acara. Sebenarnya masih banyak ya yang tadi angkat tangan, cuma mungkin waktu kita terbatas, tapi Pak Jadi, Bang Jadi ini selalu siap kapan saja. Seperti dibilang tadi, standby kapan saja, keluhan apa saja bisa datang ke beliau atau mungkin lewat WA beliau ya. Pak Juanda, selama 3 bulan kebelakangan kan saya memang door to door ke masyarakat. Ya. Nah, kemudian teman-teman pengusaha, kapan ini kita kumpulin pengusaha gitu loh. Masa hanya kami tidak dikumpulin, makanya dikumpulin lah di sini sama teman-teman pengusaha. Baik, demikian. Makasih teman-teman semuanya. Saya cuma punya kesimpulan di acara ini ada 3 kata saja untuk Bang Jadi. Pelantang, penerobos, dan konsisten. Dan tentunya ini menjadi salah satu caleg yang cukup, ya saya rasa ini cukup pantas untuk dipilih dan jadi. Itu aja. Recommended ya. Kalau kami selalu bilang recommended. Dan kami di media akan mengawal beliau apakah konsisten atau tidak. Kalau tidak konsisten, kita rujak ramai-ramai. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bang. Ju, silakan Ju. Terima kasih banyak kepada teman-teman, bapak-bapak dari pengusaha. Mohon maaf ada salah kata, ada salah perbuatan. Saya Juanda dari Batam Pos. Dan saya Muhammad Nur dari Batam Pos. Dan saya jadi Raja Guguk. Harus gitu juga dong. Dari? Silakan Bang. Pilih nomor 1 Partai Perindo.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.